Well, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, everyone. So, our subject today for TEFL or Teaching English as a Foreign Language is about oral comprehension instructions, principles, and practices. So, the course is about how you can try to find the right way or the correct pattern for teaching listening. Um, so we call it like this one listening comprehension. So it is part of the importance of individual learning here. Jadi listening itu kalau bicara skill itu adalah skill pertama yang didapatkan oleh seorang learner, even like seorang individual. Jadi skill pertama yang diperoleh oleh seorang individu adalah ya mendengar gitu. um, since the beginning of the pace of human, jadi tahap pertama dari seorang manusia itu adalah mereka develop listening skill first. Bayi itu mendengarkan dulu apa yang disampaikan oleh orang sekitar, kemudian merekam, imitasi, baru diucapkan, baru mengembangkan skill menulis atau membacanya setelah skill oralnya dikembangkan. Well, next kita bahas masalah models of listening and language. Jadi ada beberapa model pembelajaran dari listening ini seperti apa saja. The first one is repeating. So repeating is about you have to listen, you have to imitate, you have to memorize, and then you have to reproduce. Itu namanya repeating. Berulang-ulang seperti itu. Jadi patternnya itu adalah berulang-ulang. Dengarkan, imitasi, menghafal, diingat-ingat bagaimana pronunciation-nya, pembunyinya seperti apa, and then imitasi. Nah, seperti itu dia. Next, yang berikutnya adalah instructional materialnya dari model yang pertama tadi, based on hearing and pattern matching model. Yang pertama adalah procedure-nya adalah first, ask student to listen to a word, phrase, or sentence pattern. Jadi suruh atau minta siswanya untuk mendengarkan kata dulu, kemudian frasa, baru kalimat, kemudian repeat it and imitate it. Yang keduanya adalah dengan diulang lagi, diimitasi, kemudian memorize it, dihafal-hafal, diingat. Supaya apa? Jadi ada namanya drilling. Drilling itu supaya mereka itu mampu mengulang-ulang, menghafal pola dari pengulangan tersebut. Jadi bisa digunakan untuk percakapan segala macamnya. Kita betul-betul meniru copy paste dari apa disampaikan oleh speakernya gitu, seperti itu. Kemudian yang kedua ada listening and answering comprehension questions. Jadi tujuannya apa? Jadi to process discrete point of information to listen and answer comprehension questions. Jadi tidak hanya mendengarkan, tetapi ada proses pemahaman. Pemahamannya diuji dari apa? Dari question, dari bertanya. Tanya jawab ya standar seperti itu. So biasanya um, Eee, di sini siswa itu biasanya mereka harus lebih kepada, answering question dengan cara apa? Dengan occasional innovative variations on this theme. Jadi, ada topik-topik yang disesuaikan. Jadi tidak tidak melulu kayak tanya jawab yang topiknya random, no. Jadi misalnya konteksnya adalah hari ini misalnya, oh hari ini kita membicarakan tentang konteks penggunaan bahasa Inggris di restoran. Nah, misalnya seperti itu. Jadi session question and question and answer sessionnya adalah berhubungan yang dengan ya restoran for example. Apa prosedurnya? What are the procedure? The first one, listen to an oral text along and continue from sentence length to lecture length. Jadi mendengarkannya itu berjangka
Jadi, ada peningkatan scale. Pertama dengarkan kalimat dulu, jadi, teks kalimat, kemudian baru tentang yang misalnya yang lebih panjang, misalnya tentang perkuliahan atau pembelajaran. Secondly, answer primarily factual question. Jadi menjawab, pertanyaan yang bersifat faktual. Kemudian, manfaatnya apa? Enable students to manipulate discrete pieces of information and hopefully with increasing speed and accuracy of recall. Jadi memudahkan atau memungkinkan untuk si para pembelajar itu untuk apa? Untuk mendapatkan atau mengorganisir informasi yang dia dapatkan, yang diharapkan dari proses ini semakin lama mereka akan bisa meningkatkan kayak kecepatan dari mendengar, mendapatkan informasinya, kemudian juga ketepatan, keakuratan dari, menyampaikan informasi yang telah didapatkan atau kalau namanya recall, seperti itu. Yang ketiga adalah task listening. Jadi listening berbasiskan ya tugas. Seperti apa sih itu? Jadi misalnya adalah tujuannya apa? Objektifnya to listen and do something with the information, that is carry out a real task using the information received. Jadi ada tugas yang digunakan berdasarkan apa yang telah didengarkan, berdasarkan informasi yang telah didengarkan seperti itu. Prosedurnya apa? Ask student to listen and process information. Jadi buatlah peserta didik kalian nanti mendengarkan, kemudian ada proses memproses informasi yang mereka dapatkan. Kemudian apa? Using orally transmitted language input immediately. Nah, menggunakan bahasa oral di sini, jadi langsung secara oral, secara lisan disampaikan. Kemudian through language in a context, then the task is successfully performed. Jadi langsung ada tugasnya atau aktivitasnya itu berdasarkan secara oral directly, berdasarkan konteks dari listening yang didengarkan tadi seperti itu. Jadi tidak hanya question and answer tapi juga berbasis ya pelaksanaan tugas, misalnya instruction seperti itu. Purpose-nya apa? The purpose is to engage learners in using the information content presented in the spoken discourse, not just in answering question about it. Jadi tidak hanya question and answer seperti ini, no, tetapi lebih kepada apa? Jadi mereka itu bisa langsung mengerti dan mereka itu bisa langsung menggunakan informasi tersebut kepada discourse lisan. Jadi misalnya praktek langsung, jadi misalnya kayak role play, di situ mereka bisa mendengarkan, terus mereka langsung tugasnya adalah role play, misalnya seperti itu, memperagakan kembali, bisa. Contohnya apa, ada beberapa task di sini, ada 2 task yang dijelaskan, listening task seperti apa. First adalah language use task. Language use task is designed to give student practice in listening to get meaning from the input with the express purpose of making functional use of it immediately. Jadi, tujuan dari language use task ini biasanya digunakan untuk, memahami apa yang mereka dapatkan dengan menggunakannya secara langsung, seperti itu. Jadi, secara spontan. Yang kedua adalah language analysis task, guiding them toward personal intellectual involvement in their own learning. Jadi kalau di sini kalau language use langsung digunakan apa yang mereka dengarkan, praktekkan. Jadi kalau yang language analysis ini adalah dia kita menggunakan menganalisis komponen tersebut. So for example, like misalnya mendengarkan konteks in the restaurant before, kemudian role play-nya itu language use task-nya, kemudian analisisnya apa? Mereka menganalisis apa saja sih expression yang digunakan dalam uh, konteks in a restaurant tadi, apa saja sih kata tanya yang digunakan, bagaimana untuk menyampaikan harga, seperti itu, mereka menganalisisnya seperti itu. Yang keempat adalah interactive listening model. Jadi model yang keempat adalah model interactive listening. Apa itu model interactive listening? Tujuannya untuk apa? First is to develop
oral skills in semi-formal interactive academic communication. Jadi berinteraksi untuk semi-formal academic communication. Ya, komunikasi berhubungan dengan akademik seperti itu. So, what are the materials? What are the instructional materialnya adalah provides a variety of student presentation discussion activities by both individual and small group repos. Jadi di sini kita siapkan siswa itu dalam secara individual ataupun small group yang mereka mempresentasikan atau berdiskusi. Nah, ketika ada presenter menyampaikan, audience mendengarkan, itu ada part of listening, terus ada interaksi among them, itu udah menjadi interaktif seperti itu. So, what are the procedure? Ask the students to participate in discussion activities that enable them to develop all three phases of the speech act, including speech, decoding, critical thinking, and speech encoding. Jadi, libatkan siswa kalian nanti kalau punya siswa dalam kegiatan diskusi. Jadi nanti dia akan mendevelop 3 kegiatan, apa saja tadi decoding. Speech decoding itu artinya proses mendengarkan, merekam apa yang disampaikan oleh orang lain yang kita dengarkan, kita merecord, itu namanya decoding di sini. Kemudian critical thinking, part of processing the ideas, part of the processing information, part of understanding. Jadi mencoba memahami. Speech decoding ya dari tadi menerjemahkan, kemudian lagi memberikan informasi kembali seperti speech encoding, I mean. Jadi ada proses ya penerimaan, menerima, receive, process, and then produce seperti itu. What is the value or the benefit? So learners have opportunities to engage in and develop the complex array of communicative skill in the 4 competency areas. Apa saja? Jadi siswa itu punya kesempatan untuk ya engage. Mereka juga bisa untuk develop the complex of communicative skills-nya. Jadi bisa mengembangkan keterampilan komunikasinya, apa yang mencakup apa saja kompetensinya, ada linguistic competence-nya, kompetensi linguistik, kompetensi discourse, and ada social linguistic ketika mereka involved in social, and also strategic competence like that one. Okay, next. Okay. Next, psychosocial dimension of language and listening act. Jadi sekarang ini banyak yang jadi problem adalah where the listener or listening skills is categorized into passive, where the students only listen and get information without having active action to produce the language that they got from what they hear. So this is that we need to change that the process of listening is active, not passive anymore. Jadi kita sekarang membahas bahwa dulunya kesalahannya adalah ketika bicara tentang listening, nanti ketika reading juga hal sama. Karena listening itu termasuk dengan receptive skills, jadi banyak orang menyangka bahwa listening itu pasif kegiatannya. Karena siswa itu hanya mendengarkan saja, mendapat informasi. No, like that one. We need to change that listening is also part of an active skill, that you don't only got the information, but also you can produce the information that you got from what you listen, from what you hear, into communication, whether it is in spoken or in written, dalam bahasa lisan maupun tertulis. Ada berapa modelnya? Di sini ada 3 model. Ada bidirectional, unidirectional, and autodirectional. Kita bahas satu-satu. Bidirectional. Jadi di sini adalah two way. Jadi kalau ada B itu artinya 2. Jadi ada 2 communicative listening. Jadi ada 2 participan. Two participant take turns exchanging speaker role and listener role as they engage in face-to-face telephone verbal common interaction. Jadi 2 orang yang terlibat, satu sebagai speaker-nya, satu sebagai listener-nya. Ya, di sini bisa
face to face saling tanya jawab boleh, atau mungkin menggunakan telepon boleh. Jadi untuk share verbal information interaction-nya. Yang kedua adalah unidirectional listening mode. Jadi di sini adalah the input comes from variety of sources such as overheard conversations, public address announcements, recorded messages, the media and public performances. Ini lebih kepada kita mendengar dari media. Jadi banyak sumber di sini. Uh, ada penampilan, ada mungkin dari percakapan, podcast, kalau sekarang lebih ke podcast misalnya, kalian melihat berita, membaca informasi, segala macam, mendengarkan informasi seperti itu dengan radio, itu lebih kepada unidirectional listening mode di sini. Yang terakhir adalah auto directional listening mode. Jadi lebih kepada self dialogue communication. Jadi biasanya kita di sini seperti apa? Jadi we try to use to talk by ourselves and then listening to ourselves. So I've shared to you that last time that how to improve your oral skills. I used to speak by myself and then I try to choose one topic, like I deliver a speech of current topic, for example, just like my opinion about the decision of the government to lock down of uh, the holy Eid of Eid Mubarak, for example, misalnya saya sering, kalau dulunya saya itu sering berbicara sendiri, saya merekamnya dengan topik-topik tertentu, I talk to myself, misalnya saya berlatih berbicara sendiri, saya rekam, ya kemudian saya dengarkan apa yang saya sampaikan. Nah, itu seperti itu prosesnya, auto directional listening mode. Ya, you listen by yourself on what you have spoken, dari apa yang telah kalian sampaikan. Nah, di sini tujuannya adalah kalian akan mengerti ada kesalahan atau tidak. Jadi kita namanya self correction atau self error analysis di sini juga termasuk. Manfaatnya banyak ya. Nanti kalian bisa compare dengan apa yang telah disampaikan orang dengan apa yang kalian ucapkan, apakah sama atau sudah lebih baik atau tidak, ada yang perlu diperbaiki atau tidak. Nah, di sini bisa terlihat jelas manfaatnya. Oke. Psychosocial functions ada dua, terbagi menjadi dua proses. Ada yang pertama adalah transactional listening, ada yang kedua adalah interactional listening. Kemudian kita akan membahas tentang the process of psychological. Jadi ada bottom up, ada top down. Apa sih bedanya bottom up sama top down itu dari proses? Jadi yang pertama kita bahas adalah bottom up process. So this one, the goal is to discriminate between intonation contours in sentences and then discriminate between phonemes. Jadi kita di sini adalah listen for morphological endings, recognize syllable pattern, number of syllables, and word stress, and then beware of sentence fillers in informal speech and select detail from the text. Jadi di sini kita membahas tentang lebih kepada intonasi atau kemudian ujung dari morphological endings, jadi ujung dari kata itu seperti apa, pronunciation-nya. Kemudian kita me-recognize atau mengenali atau mengetahui jumlah syllable, berapa jumlah syllable-nya, kalau seandainya 2 penekanannya di mana, intonasinya, 3 seperti apa. Kemudian ada namanya sentence filler. Sentence filler itu lebih kepada seperti ini ya. Saya mau ngomong seperti nah itu juga itu namanya sentence filler di informal speech ketika itu mengganggu dalam the fluency of speaking itself, the fluency of information identification, or we call it like proses mendapatkan informasi itu
menjadi sedikit terganggu kalau ada fillernya seperti itu. Nah, kalau top down itu adalah tujuannya adalah untuk discriminate between emotional reaction, get the gist or the main idea of the passage, and recognize the topic. Kalau di sini lebih kepada kalau top down ini lebih kepada memahami prosesnya dari proses dari listening itu mendapatkan dari gist or main ideas of the passage. Jadi kita mendengarkan untuk memahami, kita cari kesimpulannya seperti apa. Kita bisa recognize the topic. Jadi kita bisa mengetahui topiknya apa seperti itu. Oke, next kita akan bahas tentang ini lagi ya. Sorry, kita akan moving on to this ini. Developing listening comprehension activities and materials. Jadi listening comprehension is an act of information processing. Jadi how you try to get the information, you process it in your brain, and you produce the language that we call it listening comprehension. Jadi seperti itu. Jadi kalau kalau hearing aja, kalau hearing saja biasanya mereka mendengarkan saja tanpa mendapatkan informasi tambahan. Tapi kalau listening comprehension dia lebih kepada memahami informasi yang didapatkan, kemudian kalau bisa memproduce kembali, ada proses pemahamannya. Next kita akan membahas tentang three principles of materials development here. Apa saja sih prinsipnya? The first one is relevance. Yang kedua adalah transferability atau applicability. Yang ketiga adalah task orientation. Jadi relevansi, kemudian kemampuan untuk bisa ditransfer atau diterapkan. Yang ketiga adalah ya task orientation atau orientasi tasknya seperti apa, tugasnya, kegiatan seperti apa. First, relevance. Jadi relevance ini apa? Jadi both of the listening lesson content atau informationnya and the outcome atau the nature of the use informationnya need to be as relevant as possible to to the learner. Jadi harus relevan antara informasi yang didapatkan dengan aktivitas yang diharapkan untuk outcomes-nya itu harus relevan. Misalnya seperti siswa mendengarkan konteks dari sebuah berita. Apa sih outcome yang didapatkan? First, mungkin siswa mengerti berita tersebut, tentang apa saja beritanya. Kedua, mungkin siswa bisa memberikan critical thinkingnya about the news, bisa menyampaikan analisisnya tentang berita tersebut atau pendapat mereka dari pemahaman tersebut. Yang ketiga, mungkin mereka mengerti misalnya aspek-aspek dalam sebuah berita disampaikan apa saja, atau mungkin nanti bisa ada prakteknya, mungkin how to be a news anchor seperti itu. Nah, itu juga harus relevan. Nggak mungkin kan jadi dari mendengarkan berita, mereka yang dibahas adalah bagaimana caranya meliput berita seperti itu kan, tidak seperti itu, lebih kepada how to practice or how to understand the language itself. Yang kedua adalah transferability atau applicability. Jadi di sini adalah foster transfer of training, the best listening lesson presented in class activities that mirror the real life. Jadi kalau tadi ada relevance, kesesuaian, di sini lebih diterapkan tadi. Nah, proses penerapannya seperti apa di kelas dan harus ada sesuai dengan real life, bukan hanya imagination. Jadi dipraktekkan walaupun harus pakai role play seperti itu yang bisa diterapkan di sehari-hari. Kayak tadi misalnya restoran, asking price seperti apa, bertanya menaikkan harga seperti apa, menaikkan menu seperti apa, menyampaikan harga barang seperti apa, membayar seperti apa. Nah, ada dialog interaktif antara customer dengan waiter, customer dengan kasir, atau seperti apa. Nah, itu prosesnya dan bisa diaplikasikan di kehidupan yang nyata, real life-nya seperti itu. Yang kemudian di sini task orientation, biasanya language use task, the purpose is to give students practice in listening information and then immediately doing something with it.
Jadi yang kayak tadi, udah yang praktek tadi dan role play tadi adalah bentuk task-nya. Mendengarkannya itu adalah, eee, kegiatan tahap awal tadi adalah advance dan juga applicability-nya, role play-nya adalah task orientation-nya. Ya misalnya kalau kemarin kita pernah ada listening, and performing, misalnya ada games, misalnya listening to missing lyrics misalnya, dan kalian melakukan action, terus nyanyi bersama, that's part of also task orientation. Jadi banyak ya jenis-jenisnya. Sir, kan bisa nggak sih kayak misalnya, dengarkan musik terus sambung lagu, misalnya boleh, seperti itu juga task orientation yang sesuai dengan yang bisa dilakukan langsung di kelas. Ada lagi kegiatan yang sifatnya listening and solving problems. Jadi salah satu listening problems apa? Ya riddles misalnya, teka-teki, logic puzzles, chronological problems, misalnya kita dengarkan to recount text, mendengarkan text recount yang sifatnya ada chronological, ada sequence pattern-nya. Yang kemudian, ada berikutnya lagi listening and transcribing. Jadi misalnya, membuat dengarkan dan transkrip. Jadi misalnya kayak, mencatat misalnya rapat, konteksnya adalah simulasi rapat, terus kalian mencatat, atau ketika diskusi kelompok, ada yang bertanya dan menjawab, kalian mencatat. Atau ketika presenter menjelaskan, mencatat, itu juga seperti itu. Atau misalnya, kita role play sebagai pusat penerima informasi misalnya, resepsionis hotel atau operator menerima booking dari calon customer yang mau booking hotel. Nah, itu juga listening, taking telephone messages. Yang kemudian kegiatan berikutnya apalagi modelnya? Listening, summarizing information. Jadi lebih kepada outlining, giving the gist of the message. Jadi secara keseluruhan saja. Secara keseluruhan memahami message-nya seperti apa. Yang kemudian apalagi kegiatannya? Interactive listening and negotiating of meaning through questioning and answering routines. Jadi aktivitasnya apa saja? Question for repetition of information, question for elaboration. Jadi menanyakan ya seperti ya sesi biasa umumnya ada mendengarkan audio, ada pertanyaan menjawab. Pertanyaan itu bersifatnya repetisi, untuk mengulang kembali informasi, menguatkan kembali informasi telah kita dapatkan, kemudian ada lagi question for elaboration, lebih sifatnya analisis. Oke, sekarang, kita akan membahas tentang, language analysis task. Language analysis. Jadi, bagaimana caranya, membuat kegiatan yang bisa menimbulkan atau memacu siswa untuk menganalisis dari bahasa tersebut atau bahasa yang sedang dipelajari. So, how to use them? Ada namanya analysis of some features of fast speech, analysis of phrasing and pause point, analysis both monologues and dialogues exchange with attention to discourse organizational structures. Kemudian ada describing and analyzing social linguistic dimensions and communicative strategies used by speakers to deal with miscommunication. And then uh, di sini yang dibahas adalah misalnya yang pertama yang pertama adalah ya analysis of some features of fast speech yang including phrasing and pause point. Di sini misalnya kita uh, mendengarkan orang yang berbicara secara fluent misalnya dari audio, tapi uh, kita menggunakan sistem pause. Jadi di sistem pause itu kalau video itu ya pause, kita berhenti sejenak di satu poin akan membahas dari apa yang telah kita dengarkan di sebelumnya. Itu seperti itu dan membahas kebahasaannya, membahas kontennya, membahas comprehension-nya dan seperti itu. Kalau ini monologues and dialogues sama kayak tadi, misalnya kayak TOEFL. Kalau kalian tahu TOEFL Part C itu adalah monolog teks, kalau mungkin ada dialog di Part A sama Part B itu ada dialog. Nah, ini lebih kepada discourse-nya, jadi lebih kepada penggunaannya, kita membahas seperti itu, dianalisisnya seperti itu. Kemudian kita bahas tentang
Communicative outcomes and organizing framework. Jadi apa sih outcome ini di sini? Outcome ini adalah realistic task that people can envision themselves doing and accomplishing. Jadi di sini adalah hasil yang didapatkan itu apa? Jadi dari task memang betul-betul dari kegiatan dari listening itu sehingga mereka bisa mereka kerjakan sendiri dan mereka bisa capai sendiri. Ada 6 kategori outcomes. Em, yang pertama adalah listening and performing actions and operation. Apa saja yang mencakup includes responses to directions, instruction, and description in variety of context. Merespon dari asking and giving directions, memberikan instruksi, memberikan deskripsi misalnya. Drawing a picture or figure, jadi misalnya dijelaskan ciri-cirinya seperti apa. This is a thing, it has like a red color and so on, dan kalian menggambar seperti itu untuk memahami bentuk apa yang dijelaskan atau dideskripsikan. Kemudian ya macam-macam yang bisa digunakan map text misalnya, dikasih map, kalian disuruh pergi kemana kalau untuk mau pergi kemana arahnya seperti apa, memberikan direction-nya seperti apa. Nah, ini lebih kepada, listening and performing action and operation. Misalnya, oke tugas pertama kelompoknya, pergi ke sini misalnya. Nah, ini lebih cocok kepada untuk anak-anak yang sifatnya young learner, di mana mereka membutuhkan kegiatan yang melibatkan physical movement. Ada pergerakan fisik di sini, sehingga pembelajaran itu menjadi menarik karena di usia mereka, mereka membutuhkan aktivitas yang melibatkan tidak hanya, eee eee, pedagogik atau keilmuan, tetapi juga sebagai kinestetik juga harus ada, seperti itu. Yang kedua, listening and transferring information. Jadi ada, mendengarkan, terus memberikan informasi. Misalnya apa saja kegiatannya, ada listening, taking a message, dan transferring to another person. Jadi kayak whispering, mendapatkan informasi, menyampaikan ke orang lain. Kemudian ada listening and filling in the blanks. Jadi biasa kayak kayak kemarin kita dengarkan lagu, terus ngisi bagian yang kosongnya seperti apa. Atau mungkin incomplete, teks, misalnya saya kasih incomplete text, saya dengarkan, saya putarkan audionya, atau saya bicara teksnya, kalian mengisi bagian yang kosongnya. Kemudian listening and completing a form, masih ingat kemarin yang tentang, IELTS kemarin? Banyak kan ada form, misalnya form, yang tentang bayi kemarin, yang tentang, daycare, baby daycare, tentang layanan untuk menjaga bayi misalnya kan, ada form yang harus diisi, nah seperti itu. Kemudian ada listening and summarizing, ya kita dengarkan terus, men-summary, kayak lebih kepada, listening to gist tadi sama, listening to gist sama listening and summarizing itu sama. Dengarkan untuk mendapatkan inti dari apa yang disampaikan. Yang kemudian ada yang berikutnya adalah, eee, ini masih yang tadi ya sambungan, listening to direction and passing them, listening to part story and repeating it to the others. Jadi, misalnya kayak direction, sambungkan direction kepada orang lain, kemudian listening part of story, dengarkan cerita, bagian dari cerita tertentu, kemudian, mengulangi kembali ke orang lain, seperti itu. Kegiatan yang ketiga adalah listening and solving problems. Jadi di sini adalah solving problems ya. Kata kuncinya adalah kita menyelesaikan permasalahan. Lebih kepada aktivitas untuk mengembangkan analisis. Contohnya apa? Misalnya games, misalnya puzzle games atau number games. Kemudian ada misalnya kayak tadi, misalnya riddle, teka-teki, asking question, boleh. Kemudian ada comparison text, membandingkan, atau saya kasih short description, terus kalian kembangkan, seperti itu, boleh sekali. Misalnya lagi, saya kasih, mystery, eee, questions, terus, siswa bisa menjawabnya, seperti itu. Kemudian berikutnya, yang keempat, ada listening, evaluating, and manipulating information. Di sini kita, mendengarkan, mengevaluasi, kemudian mengubah atau menggunakan informasi tersebut. Yes, ya evaluating arguments, evaluating cause and effect informations, making predictions,
Ini semua udah kita bahas kemarin di TOEFL literally. Kemudian summarizing informations, summarize informasi, terus ada lagi evaluating and combining or condensing information. Ya, kita mengkombinasikan, mengevaluasi berita yang telah kita dapatkan, informasi yang kita dengarkan untuk siswa nanti, seperti itu. Yang berikutnya, yang kelima adalah outcomes yang diharapkan dari kegiatan listening itu, teaching listening adalah interactive listening and speaking, negotiating meaning through question and answering routines. Jadi ingat, jadi di sini listening sebagai oral skills, oral. Jadi ketika didengarkan, hasil produksinya juga dioralkan, ada disampaikan dengan lisan, ada repetition, paraphrase, verification, clarification, elaboration, extension, and challenge. Seperti itu. Jadi repetition diulang, paraphrase memparaphrase informasi yang didapatkan terus disampaikan, verification memastikan kembali apakah informasi itu betul atau tidak, mengklarifikasi, terus mengelaborasi, dan seterusnya. Yang kemudian outcome yang keenam apa? Listening for enjoyment, pleasure, and sociability. Jadi ini lebih kepada mendengarkan untuk ya kesenangan, apa yang kita inginkan seperti itu. Lebih kepada misalnya kayak listening to movie boleh, atau lebih kepada personal topic, misalnya tentang hobi, personal opinion, itu kan kita enjoy, atau apapun itu yang lebih kepada eee, membuat siswa itu senang atau menyukai untuk lebih aktif dalam kegiatan listening dan speaking, seperti itu. Yang topiknya lebih lebih yang siswa banget, jadi kita harus mengenal siswa kita seperti apa, topik apa yang menyenangkan atau yang hype, yang mereka senangi, dan kasih beberapa options, jangan hanya satu, karena interest orang berbeda-beda. Kalau ini udah ya, steps tadi saya rasa tinggal dibaca saja. Nanti untuk PowerPoint-nya bisa share di sini. Nanti kalian bisa kembangkan sendiri untuk materi tersebut. Okay, so that's all for this time being. Untuk materi yang ini, chapter 2 di sini untuk masalah teaching listening atau teaching listening skills di sini. If you have question, please question me directly in a group chat or type your question down below of this video. Thank you guys. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.